Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allah mengingatkan kita untuk selalu bertakwa, kemudian wal tanzur, memperhatikan atas apa yang kita kerjakan untuk sesuatu yang akan kita pertanggungjawabkan. Makanya kata Allah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Maka hendaklah setiap diri itu memperhatikan betul apa yang akan mereka bawa untuk dihadapkan kepada Tuhannya. Wattaqullah, maka sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Innallaha khabirum bima ta'malun. Karena Allah mengetahui apa yang nampak dan tersembunyi pada diri kita. Kalau hari ini ibu bapak orang memuliakan kita karena Allah masih menyembunyikan kekurangan kita. Kalau kita mau jujur kepada diri kita, rasanya kita ini tidak pantas dimuliakan karena jauh sekali dari apa yang dibayangkan orang lain. Maka bersyukurlah orang-orang yang ditutupi aibnya, kata Rasul, sehingga dengan itu Allah tidak perlihatkan kelemahannya. Maka oleh karena itulah Allah katakan Allahu ghani wa antumul fuqara. Allah itu kaya, memiliki segala kelebihan. Kalian itu miskin, penuh dengan segala kekurangan. Jadi tidaklah pantas bagi kita untuk membanggakan diri. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian, kata Rasul, manusia adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat. Wallahu fi auni abdi maka dal abdi auni fi akhihi. Allah akan selalu menolong hambanya kalau hamba itu mau menolong saudaranya. Jadi Bapak Ibu, kenapa kita mesti terlibat dalam kebaikan? Karena inilah menjadi jalan Allah memberikan kemudahan pertolongan kepada kita. Wa man yasyaru ala mu'sirin yasyarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menolong, meringankan, memudahkan urusan seorang mukmin di dunia, maka janji Allah, kata Rasul, Allah akan mudahkan urusannya, kesulitannya nanti di akhirat. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu bersyukur kita alhamdulillah di bulan penuh berkah ini bulan haram, Bapak Ibu, bulan Rajab. Nabi mengajarkan kita untuk banyak berdoa. Semoga hari-hari kita apapun yang kita kerjakan itu penuh dengan keberkahan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna fi Ramadan. Kenapa kalimatnya wa balighna? Karena semulia-mulianya bulan adalah Ramadan. Jadi kita berharap dan berdoa semoga Allah berikan kesehatan sampai bertemu dengan Ramadan. Tapi kalaupun tidak Bapak Ibu, mudah-mudahan setiap pengorbanan Bapak Ibu, langkah kaki Bapak Ibu, amal Bapak Ibu, Allah terima dan Allah berkahi. Makanya kalimatnya Allahumma barik lana. Ya Allah berkahilah apapun yang sudah kita ikhtiarkan di bulan ini. Karena kalau berbuat dosa di bulan ini, itu kemarahan Allah lebih dibanding bulan yang lain. Maka sebaliknya, apapun kebaikan yang dilakukan di bulan ini, nilainya takkan pernah sama dengan bulan-bulan yang lain. Ibu bapak Allah yang berbahagia, salawat dan salam sama-sama kita bermohon agar tercurah buat junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih kepada Ustadz yang telah menjadi jembatan ini silaturahim. Bapak Ibu terima kasih sudah mau memberikan kesempatan. Ini tidak mengajari Bapak Ibu, hanya berbagi informasi kebahagiaan dari Allah dan Rasulnya. Kalau Rasulnya laibana tarasul beko di Bapak Ibu, al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran hanya milik Allah, bukan dek santi yang orang dan menyampaikan. Tapi sebenarnya hati Bapak Ibu lembut sehingga ketika Allah sentuh tarasul beko manggu-anggu kapalo. Harapannya ada perubahan. Orang yang beruntung itu adalah ilallazina amanu wa amilus sholihat. Ada waw di sana sebagai penghubung antara iman dan amal. Waw itu namanya waw atop kalau dalam bahasa Arab kan. Dia tidak bisa dipisahkan. Dua kalimat ini artinya dia sejajar. Jadi kalau dia satu itu hidup tidak akan terasa. Artinya tidak ada artinya kalau cuma satu. Dia mesti kedua-duanya. Jadi kalau beriman tapi tidak punya amal, tidak punya kebaikan, maka percuma saja. Sholat rajin tapi bertetangga tidak berketahuan. Tidak ada tegur sapa gitu ya kan? Bermasalah. Hablum minallah bagus, hablum minannasnya jelek, bermasalah di hadapan Allah. Itu mengapa kalau orang meninggal dunia tidak boleh punya utang, kan begitu.
Makanya ahli waris mengatakan hutang tanggung jawab ahli waris. Kenapa? Karena memang benar adanya bermasalah apapun ibadah kalau urusan hutang tidak selesai. Jadi begitulah Bapak Ibu dalam hidup. Nah, diingatkan ilal ladzina amanu wa amilus sholihat, bahwa orang yang beruntung itu ketika beriman, imannya melahirkan kebaikan. Kebaikan banyak, tidak beriman amilatun nasibah. Semuanya sia-sia. Itu mengapa bunyinya inna dinna indallahil Islam. Yang diterima Allah ini cuma Islam. Makanya Islam itu agama yang benar, bukan paling benar. Kalau Bapak Ibu mengatakan Islam agama paling benar, maka Bapak Ibu meyakini bahwa yang lain benar. Allah katakan bahwa yang diterima itu Islam. Nabi itu dari dulu Muslim. Nabi Ibrahim dan sebagainya. Karena Tuhannya satu. Tidak pernah Tuhannya tiga atau Tuhannya dua. Yahudi kan menyimpangnya di sana. Dia mengakui bahwa Uzair anak Allah. Nabi Uzair yang Allah tidurkan selama 100 tahun. Dia katakan bahwa ini anak Allah. Sementara orang Nasrani mengatakan Isa anak Allah. Dari seorang perawan yang suci namanya Maryam katanya. Maria. Padahal kita mengakui bahwa Nabi Isa Nabi Allah. Bukan Tuhan. Nah, di sana menyimpangnya. Orang Majusi mengatakan bahwa api adalah perwujudan dari wasilah Allah. Karena mereka mengambil referensi katanya bagaimana ketika Nabi Musa datang ke lembah Tursina lalu ada api yang menyala. Lalu dalam Quran kan diceritakan api berkata bahwa aku adalah Allah. Kan begitu. Nah, Bapak Ibu, nah di sini perbedaannya. Maka Ibu Bapak kalau punya kebaikan tapi tak beriman kepada Allah, tak tunduk dengan hukum Allah, maka juga tidak ada artinya. Kedua-duanya mesti ada. Maka kalau kita ingin menjadi hamba yang beruntung, ini kan hari Jumat. Di ujung surat Al-Kahfi Allah katakan faman kana yarju liqa'a rabbih. Siapa yang merindukan bertemu dengan Tuhannya bahagia. Syarat yang pertama falyamal amalan sholihah. Jadi harus ada amal soleh unggulan. Bapak Ibu, kita sebagai orang tua diundang ke sekolah, itu undangan hanya akan datang dikarenakan dua hal saja. Anak kita berprestasi atau anak kita bermasalah baru datang ke sekolah. Kalau anak kita biasa-biasa saja diundang nggak? Enggak. Sekarang pertanyaannya menurut Bapak Ibu, apa yang membuat Allah mengizinkan kita menemuinya? Kalau amal kita biasa-biasa saja. Apa prestasi terbaik Bapak Ibu yang membuat Allah mengizinkan Bapak Ibu bertemu dengannya? Karena kalau dilihat dalam tafsirnya Ibnu Katsir ujung surah Al-Kahfi ini, ada orang nanti masuk surga tapi tidak pernah diizinkan bertemu dengan Allah. Padahal kata Nabi tidak ada nikmat terbesar bagi para penghuni surga kecuali bertemu Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti apa wallahu a'lam. Makanya Nabi ketika sampai di mustawa itu kan mengucapkan kalimat at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Sebuah kekaguman yang tidak bisa diceritakan. Segala puji hanya dikembalikan kepada Allah. Kan Sidratul Muntaha tidak diantar oleh malaikat Jibril. Dalam riwayat Israel dikatakan bahwa Nabi melanjutkan lagi tapi sendirian. Nah, sampailah di satu tempat yang sangat luar biasa indahnya. Disepakati oleh dari generasi tabi'in ini dalilnya sampainya ke situ. Di bagaimana yang mereka tanyakan kepada para sahabat, ada satu tempat yang sangat indah yang disampaikan oleh Nabi. Dan disepakati itu dan namanya mustawa. Begitu tinggi, tidak ada lagi. Hanya Allah lah yang tahu. Nah, siapa yang salah satu ustadz yang suka bercerita ini? Kalau di YouTube itu ada namanya ustadz yang spesialis untuk kiamat bukan kiamat ya. Dunia alam gaib. Siapa nama ustadz itu? LC dia gelarnya. Dari Mesir, Ustadz Rahmat Daikuni. Bukan. Lupa nanti lah insya Allah ya. Di ujung lidah tapi tidak keluar namanya. Masih muda ya. Tapi luar biasa penguasaan sejarah, fikih dan Qur'annya, hadisnya. Karena beliau memang sudah hafal Quran jauh masih muda. Jadi sudah hafal banyak hadis dan beliau menemukan satu hadis dan ayat yang ketika beliau urai dan dilihat dari banyak tafsir, sampailah kepada cerita mustawa ini. Nanti mudah-mudahan ingat Bapak Ibu. Nah, Ibu Bapak boleh berbahagia ketika di pujian ternyata Rasul tidak lupa dengan kita. Apa kata Allah? Assalamu alayka ayuhan nabi, kan itu kita baca kan? Lalu apa kata Nabi? Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Jadi salam dan keselamatan ini untukku ya Allah, tapi juga untuk hamba-hambamu di kalangan orang-orang soleh. Jadi Bapak Ibu, maka ketika ini menjadi pengantarnya, maka sepantasnya Allah mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillah uswah. Kenapa harus Rasul menjadi teladan? Allah katakan dalam surah Al-Furqan,
Nama suratnya Furqan, Pak, pembeda. Kita nanti aja kenalan Bapak Ibu ya. Kita mulai materi saja, di ujung aja kita kenalan insya Allah. Nama suratnya Furqan. Furqan ini kan artinya pembeda. Jadi kalau kita ikuti maka berbeda. Kalau tidak kita ikuti kenyataannya memang berbeda. Apa kata Allah dalam surat Furqan? Wa ja'alna ba'dukum li ba'din fitnah. Kami jadikan sebagian kalian dan sebagiannya. Berarti kan sebagian kalian. Kalau sebagian itu kan berarti kan cocok tuh Pak ketemu bahwa wanita itu tercipta dari tulang rusuk. Kehidupan berumah tangga, kalau dibawa ke rumah tangga, kehidupan mengajar. Bapak Ibu kadang tidak seideal dan seindah yang Bapak Ibu bayangkan. Makanya Allah katakan kami jadikan sebagian kamu dan sebagian yang lainnya. Kami jadikan kamu dan sebagian yang lainnya ujian. Loh kok ujian? Contoh Bapak Ibu. Dari segi ilmu psikologi kata Ibu Aisyah Dahlan. Pernah ikut kajiannya? Di YouTube. Ibu Aisyah Dahlan kan spesialis untuk rumah tangga. Ketawa Bapak kalau dengarnya itu. Ibunya lucu. Pakar psikolog dan muslimah yang luar biasa. Beliau anggota Aisyah itu. Bapak Ibu, apa kata Ibu Aisyah Dahlan? Ini ilmu yang saya pelajari dan saya juga pernah menemukan dalam buku bahwa karakter laki-laki dan perempuan beda jauh. Mulai dari segi kosakata. Katanya vocabulary laki-laki itu 4 sampai 5.000. Sementara wanita sampai 20.000. Makanya wanita cenderung banyak cerita dibanding laki-laki. Wanita kalau punya masalah Pak, kalau kita hidup berumah tangga cukup problem sharing. Berikan salurannya. Jadi kalau istri punya masalah, dalami perasaannya. Pasti ibu marah kan? Sudah tuh baalai. Pokoknya tersalurkanlah emosinya. Selesai tuh, sampai embe kain selesai nyuci. Nah, itu dia wanita. Tapi laki-laki problem solving, tidak problem sharing. Kalau punya masalah, dia akan terus memikirkan sampai ada jalan keluar. Dan laki-laki itu ibu bapak tidak bisa banyak bercerita, maka cenderung laki kalau punya masalah itu menarik diri, dia kalau tidak pergi keluar. Tapi di situ kalau tidak ada kesepahaman, kan udah pai saya. Ayo kan? Ibu-ibu semakin banyak cerita, semakin bata dua isi kepala papa. Tuh kau nanya gulonya bagus kan? Nyot TBC kau Pak. Tahu TBC Pak? Tekanan batin selalu. Nih kau mah. Kan begitu. Wanita kalau punya masalah cenderung kalau bisa semua orang tahu. Makanya yang sering update status tuh ibu-ibu. Keselnya. Lah ada sampai situ itu. Aku kawan bahala kau nih. Nanti jadi. Pada prinsipnya orang bertanya itu tidak cari solusi Bapak Ibu, tapi hanya ingin tahu. Nah, makanya kalau curhat itu jangan di media sosial itu ya. Curhat ke Allah biar dapat solusi, gitu kan. Sementara laki-laki kalau punya masalah cenderung diam. Kalau laki-laki problem solving, kalau wanita problem sharing. Kalau ada saluran masalah itu disalurkan Pak, maka selesailah beban itu apapun pekerjaan ringan. Tapi cobalah kalau tasumbe, membuat taldo moto sapi cahaya dia. Sumpah mana tidak. Nah, kan baik. Kalau itu yang Ridho ceritakan tidak di sini Bapak Ibu. Yang Ridho ceritakan jauh di Manado. Jadi jangan cemas Bapak Ibu, ini cerita tidak di sini ya, tapi jauh di Manado. Tidak di sini Bapak Ibu. Yang ini kan contoh saja, hanya membuktikan teori Ibu Aisyah Dahlan, kan begitu. Wanita kalau stasumbe Bapak Ibu, maku pasti masalah. Seperti gunung es Bapak Ibu. Kok nyampang angui saja ndak ada. Kok manitia air mato nyong aja tuh apa tambah garam. Kok air mato saya manitia. Kok jo salimu manitia. Nah, kan kacau dulu. Wanita itu melihat sesuatu membesar tapi memendek kata Ibu Aisyah. Laki-laki itu mengejut tapi jauh. Makanya kalau wanita itu acok Pak lampu sen ke suwo belok ke kidal. Itu kodratnya. Ya kan? Wanita itu berpikir rinci, agak rempong. Laki-laki berpikir global, lebih simpel. Contoh Peraun. Capek lah jam 8 hari. Tunggu tak udah kolon. Akhirnya suami, adik kau balik payahan Tapi pasti buat ada masalah, kira-kira kamu mampu apa? Sedikit ibu, nasi kau. Yudang, nyaji tu kau kan gitu. Ini kan karakternya, ya kan? Ini diceritakan dalam teorinya, tapi ditemukan dalam kenyataan.
Ya kan? Maka sebaik-baik teladan dalam hidup berumah tangga, sebagai manajer, sebagai guru, memang Nabi. Kenapa Nabi, Bapak Ibu? Kenapa ini pembuka cerita Ridho? Ridho sudah menemukan, tadi penasaran di mana sumbernya, maka tadi saya cari Bapak Ibu, ini saya fotokan saja. Kan banyak ulama mengatakan berapa sih sahabat Nabi? Kata Imam Ibnu Al-Jauzi 114.000. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam, ya ini tadi hadis sumber sangat banyak Bapak Ibu. Tadi saya temukan hadisnya. Imam Bukhari dalam hadis nomor hadis 4418, Imam Muslim nomor hadis 2769, dan beberapa ulama hadis lainnya itu sepakat mengatakan jumlah sahabat Nabi itu 114.000. Dari mana mereka menghitung angka? Satu, dimulai dari yang syahid di medan-medan perang ketika Rasul masih hidup, lalu ditambah dengan anak laki-laki, perempuan yang hidup, kemudian para wanita dan orang tua yang masih tetap bertahan sebelum Nabi wafat. Yang dikatakan sahabat itu kan hidup di zaman Nabi, bertemu dengan Nabi, maka dikatakan sahabat. Hidup di zaman Nabi tapi tak bertemu dengan Nabi, maka tidak sahabat. Tabiin, siapa diantaranya? Uwais Al-Qarni, itu tidak sahabat walaupun dia hidup di zaman Nabi. Karena ketika Uwais menggendong ibunya lalu mendatangi Madinah, Nabi dalam keadaan keluar berjihad, belum pulang. Diceritakan kepada Aisyah, lalu Nabi menceritakan kelebihan Uwais, pemuda yang tidak terkenal di bumi tapi namanya harum di langit. Doanya mustajab. Kenapa? Birrul walidain, berbuat baik kepada orang tuanya. Tapi tidak ada yang mengatakan bahwa Uwais adalah sahabat. Kenapa? Karena tak bertemu dengan Nabi. Nah, yang pernah bertemu dengan Nabi 114. Nah, yang menariknya Bapak Ibu, dalam kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama salafus soleh yang ini, orang-orang soleh yang terdahulu ini, semua sepakat kalau ditanya ke sahabat 114.000, siapa orang yang disayang oleh Nabi, siapa orang yang paling dekat dengan Nabi, siapa orang yang paling diperhatikan Nabi, 114.000, berbagai macam karakter, budaya, amai, ayahnya, kan beda tuh karakternya. Sepakat semua berkata ana. Istilahnya modeko Pak. Siapa orang yang paling daki dengan yayasan? Den. Aku cekuan sebelah melawaang. Den. Waden. Den. 114.000. Kalau cerita ini kita putar, awak baru orang badun sana, atau awak punya anak 2, 3, pernah tanya ke anak, siapa orang yang paling disayang jo umi? Kira-kira jawaban anak den saudara tidak. Mana itu? Awak kau siala Ustaz, sarok-sarok kuaci. Bapak Ibu berapa orang bersaudara? Coba ditanya, siapa orang yang paling dekat dengan ayah? Jawabannya sama nggak? Saya. Padahal 6 orang kita nih Pak. Anak kita ada 3, 4, ditanya siapa orang yang paling disayang oleh ayah? Apakah jawaban semua anak sama? Padahal darah daging kita nih Pak. Nabi, Bapak Ibu 114.000. Tidak sampai balik ribu loh, 114.000. Semua ditanya, besar kecil, tua muda, laki-laki perempuan, siapa orang yang paling dekat dengan Nabi? Semua merasa bahwa dirinya paling dekat. Ana, saya, den, waden, aden. Bayangkan, kira-kira menurut Bapak Ibu apa hebatnya Nabi sehingga semua merasa dekat? Nah, itu kan rahasia yang luar biasa, sehingga Allah pun mengakui luar biasa Rasul. Kalian lihat Bapak Ibu, Quran surat tadi Al-Quran surat Al-Ahzab, sekarang surat At-Taubah. Allah abadikan begitu luar biasanya akhlak Nabi. Makanya kata Rasul, wa ma bu'istu liutamima. Jadi Bapak Ibu, orang yang banyak beruntung nanti di akhirat itu adalah orang yang bagus akhlaknya. Karena akhlak yang baik itu, ada kitab namanya Riyadhus Shalihin. Dalam kitab itu dikatakan, dalam sebuah riwayat hadis, kata Ummul Mukminin Aisyah, sebagaimana yang aku dengar dari Nabi, ada orang yang bisa mengejar derajat orang yang rajin puasa. Ada satu amalan yang bisa mengejar derajat orang yang suka sholat malam. Apa itu? Orang yang bagus akhlaknya. Mungkin ibadahnya biasa, cuman akhlaknya bagus, itu derajatnya sejajar dengan orang yang rajin tahajud. Orang yang rajin tahajud ini Bapak Ibu adalah satu di antara peluang masuk Jannatun Naim sebelum surga yang lain. Nah, ini rajin tahajud ini. Orang yang rajin puasa itu bisa masuk surga lewat pintu namanya Babur Royan.
Tapi ada orang mungkin puasa Ramadan saja, kemudian sholat tahajud aja tak kalau. Tapi kalau nonton Liverpool lawan Barcelona di final atau jago gitu, atau Madrid jago. Tapi kalau untuk ibadah aja lama. Cuman bagus akhlaknya, santun, tutur katanya, pemurah orangnya, maka nanti kata Rasul akan diizinkan masuk surga selevel dengan orang yang rajin tahajud dan orang yang rajin puasa. Nah, ini hadis yang disampaikan oleh Ummul Mukminin Aisyah. Nah, begitu luar biasa akhlak, makanya Allah katakan, laqad ja'akum rasul min anfusikum. Rasulun kan bunyinya. Telah datang kepada kalian, sungguh telah datang, laqad ja'akum rasul, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kaum kalian sendiri. Artinya apa? Allah ingin katakan dia manusia biasa. Seperti apa perasaan kalian, seperti itu jugalah perasaannya. Seperti apa kalian punya kebutuhan, seperti itu jugalah dia memiliki kebutuhan. Tapi lihat, Allah katakan, ma anittum harisun alaikum bil mu'minin. Beliau itu merasakan sesuatu yang berat terkait penderitaan yang kalian rasakan. Ibarat orang gae, anak damam, nampal yang damam ya. Orang tua, anak damam bisa lalu, tapi nan orang tuanya letak kalau batanggang maunya. Mencari anak menggigit, dek angin tinggi, makunan maniti ayam matu orang tua. Coba lihat. Begitulah sifat Nabi. Terasa berat olehnya penderitaan yang kalian alami dan sangat menginginkan kalian beriman dan nantinya selamat, penuh kasih sayang. Jadi apa artinya ibu bapak? Ternyata di zaman Rasul kalau kita lihat sirah nabawiyah, berapa banyak orang masuk Islam itu bukan karena teori tapi karena praktek. Coba lihat orang Yahudi yang buta yang setiap hari disuapin tapi menyumpahi Nabi. Coba lihat tetangga yang suka buang sampah di depan rumah Nabi. Apa yang menyebabkan dia masuk Islam? Akhlak Nabi. Ya kan? Katiko tetangga yang suka buang saruk di muka pintu rumah Nabi kodamam. Ya kan? Lalu bertanya Rasulullah kepada Aisyah, "Ya Humairah, adakah makanan hari ini di rumah kita?" "Oh iya Rasulullah, lawak siapkan ada susu, kurma dan beberapa buah. Kemarin ada yang mengantarkan daging. Masakkan, aku ingin menjenguk yang sakit." Bahagia Aisyah dengarnya. Kemudian ditanya, "Untuk siapa ya Rasulullah?" Lalu kece Nabi, "Pak Jatuh." Nah, orang tetangga sebelah kita, kece Aisyah, "Pak Jatuh." Nah, yang kan kesal Aisyah. Orang jahit itu kan dikunjungi bawa makanan lo mati setelah Pak Jatuh ya Rasulullah. Ini kan ungkapan naluri manusiawi manusia ketika sering disakiti, wajar marah, wajar. Tapi Rasul beda. Ya Aisyah, lah bukan karena itu dan tidak seperti itu aku diutus. Sudah dibungkus, didatangi. Pas ketika diketok pintu, kemudian diintip oleh pembantunya. Siapa yang datang? Dikasih tahu Rasulullah. Muhammad menggigil itu. Ketakutan bahwa Muhammad akan balas dendam. Tapi ternyata tidak. Dikunjungi, dikasih makan. Begitu juga dengan Yahudi. Lihat orang yang kencing di masjid. Umar sudah keluarkan pedang kan? Dan pancong ke Pulau Pajaru mah sembarang saya. Coba Bapak Ibu bayangkan, orang pernah datang ke Raudatul Jannah ini, lalu masuk kaula jadi ke jamban di ujung. Apa perasaan Pak mencari? Kalau anak-anak mungkin dimaafkan, tapi kalau nyor remaja dewasa, dimautang kan gitu ya. Wajar marah Pak? Wajar. Tapi Rasul beda. Nah singkat cerita Bapak Ibu, yang seperti inilah yang banyak. Sehingga Allah menyuruh kita untuk meniru. Mau dibawa kemana? Semua hebat Rasul ini. Allah mengakui, laqad kana fi Rasulillah uswah, kepada teladan yang sempurna. Nah sekarang Bapak Ibu kaji kita mulai dari, karena Bapak Ibu nantilah untuk mengajar, kita mulai dari rumah tangga deh. Hebatnya Nabi. Kan ada satu sahabat pernah berkata kepada Nabi, berkata, "Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku satu kebaikan yang membuat manusia di bumi mencintaiku dan manusia di langit menyayangiku. Beruntung di dunia, bahagia di akhirat. Ajarkan kepadaku satu amal." Lalu Nabi memberikan satu amalan, kata Nabi, "La takhdab." Apa itu? Jangan pemberang. Ditanya lagi, diulang lagi, "La takhdab." Awak kan Nabi beda sedikit Bapak Ibu. Nabi sedikit berang, awak sedikit berang. Nabi sedikit tidur, awak sedikit tidur. Dengan ceramah mau juga tertidur.
Nikmat betul hidup kita ini. Nabi sedikit makan, kita sedikit-sedikit makan. Ya kan? Beda kita dengan Nabi sedikit. Nabi sedikit-sedikit sholat, sedikit-sedikit sedekah, sedikit-sedikit menolong orang. Kita sedikit sholat, sedikit sedekah, sedikit nolong orang. Tapi mau pula jadi tetangga Nabi. Mereka mungkin lah. Mata kicau di nantaran. Maka sekarang kita lihat Bapak Ibu. Nabi dalam berumah tangga. Pernah kan Nabi marah? Harusnya pernah. Dua orang yang menceritakan. Satu Ummul Mukminin Aisyah. Satu lagi Anas bin Malik. Anas bin Malik ini kan sejak kecil bersama Nabi nih. Ini nanti tipe bagaimana mendidik anak. Kalau Aisyah tipe bagaimana hidup berpasangan. Kita mulai dari Aisyah dulu. Ditanya pernahkah Rasulullah marah? Harusnya pernah. Tapi kata Aisyah tak pernah. Kira-kira ada tidak perbuatan yang membuat Rasulullah harusnya marah? Banyak kata Aisyah. Misalnya salah satu ketika Aisyah cemburu, betul Pak? Kan campaan hidangan tuh kan? Ketika ditanya untuk siapa hidangan kok? Jawaban Rasul untuk siapa? Memang karakter wanita itu tidak suka diduakan Ustaz ya. Ya. Padahal namanya istri Ustaz. Istri itu kan artinya 3. Istri. Kalau satu kan iswan udah. Kalau 2 istu. Jadi istri 3. Nah, 3 harusnya ya. Kembali kepada cerita. Ketika ditanya untuk siapa makananku ya Rasulullah? Untuk Khadijah. Maupun itu campaan makanan itu kan. Apa julai nanti kenapa jagai melamati itu? Kan gitu, tapi aslinya dalam bahasa Arab. Nah, saya berubah dalam bahasa Minang. Apa juga lagi yang harus diingat dari orang tua yang sudah mati? Kan betul tuh jawaban Aisyah. Karena Ummul Mukminin Khadijah sudah tua dan meninggal dunia. Tapi lihat respon Nabi. Ini ada satu pula kajian. Kalau ibu tidak ingin diduakan, maka jadilah seperti Khadijah. Nah, ada poinnya ibu. Bukan kayanya doang. Tapi banyak pelajarannya Khadijah. Kita tidak bahas itu. Nah, ketika Aisyah membuang itu wajar tidak Nabi marah? Wajar kan? Tapi Nabi tidak marah. Cuman wajah Nabi menyiratkan kalimat yang penuh ketegasan. Wahai Aisyah, tak sebanding engkau dengan mereka, dengan Khadijah. Pada diri Khadijah Allah karuniakan anak-anak untukku. Ketika semua orang mendustaiku, dialah orang pertama yang membenarkan apa yang aku katakan. Habis seluruh hartanya, bahkan jiwa dan pengorbanannya demi agama ini. Wahai Aisyah, tidakkah aku pantas memuliakan orang yang seperti itu? Nah, sejak peristiwa itu Aisyah tidak lagi pernah cemburu kepada Khadijah. Tapi mohon maaf, wajar tidak? Kok nyampang misalnya ibu cemburu maidangan nasi goreng lalu campaan di muka suami. Pacah pilihan tuh. Akhir kira respon suami. Lain mungkin mereka istri yang bos ada beda. Lain kamu itu tuh. Wajar tapi Nabi tak marah. Yang paling luar biasa itu Rasulullah ini kan romantis dengan Aisyah. Ini cerita Mukminin Aisyah. Kami punya kebiasaan minum 1 gelas. Jadi kalau Rasulullah minum di sini, Aisyah akan bertanya, ya Rasulullah, di mana engkau minum? Apa kata Rasulullah? Di sini ya Aisyah. Maka Aisyah akan minum di gelas yang sama. Awi loh Pak. Gitu kan? Tapi benar ini ceritanya. Cuma awak kan mencari peluang supaya mulia minum. Gitu. Kemudian dilanjutkan. Jadi satu waktu saking bahagianya Aisyah, dia buatkanlah sebuah minuman. Karena Rasulullah akan datang. Segera pulang. Ketika sudah terhidang, Aisyah akan menunggu momen-momen romantis tuh. Rasulullah akan berkata, ya Aisyah, di sini aku minum. Tapi apa yang terjadi? Ternyata ketika minuman itu dihidangkan, diminum terus oleh Nabi. Aisyah sudah menunggu. Ya Rasulullah, sisakan untukku, sisakan untukku. Apa kata Rasulullah? Nah, takkan ku sisakan ya Aisyah. Bagaimana mungkin aku tidak akan bersyukur seorang istri yang Allah karuniakan kepadaku menjadi pendamping dunia dan akhirat. Seorang istri yang mencintai Nabi-Nya dan mencintai Tuhannya, yang dicintai oleh Nabi dan Tuhannya. Bagaimana mungkin apa yang dia buat tidak akan aku nikmati? Aku akan habiskan. Ketika terus diminum, tinggal sedikit lagi Bapak Ibu. Tinggal sedikit lagi, marah Aisyah, nyamik kali. Ya Rasulullah, engkau tidak seperti biasanya. Mana udahlah berubah. Tidak tinggal untuk awak. Udah aja Maka diambil gelas itu diminum oleh Aisyah. Apa yang terjadi Bapak Ibu?
Baru seteguk Aisyah minum, langsung dimuntahkan kembali minuman itu. Indahnya akhlak Nabi. Kenapa Bapak Ibu? Kemudian setelah itu dalam riwayat itu dikatakan Aisyah menangis lalu meminta maaf kepada Rasul. Ternyata minuman itu bercampur dengan garam. Terlalu bahagia Aisyah lupa antara gula dan garam berdekatan. Kenapa Bapak Ibu? Karena rumah Nabi itu kalau Bapak Ibu lihat kan tidak ada listrik, penerangan kurang. Jadi mungkin karena bahagia suasana remang-remang gelap tertukar. Akhirnya bukan manis yang diharapkan tapi pahit. Karena terlalu asin kan pahit Ibu ya. Ibu kan sering masak kan? Banyak garam, asin atau pahit? Pahit. Maka dimuntahkan oleh Aisyah dalam keadaan menangis. Aisyah berkata, maafkan aku ya Rasulullah. Tapi lihat Bapak Ibu, ketika Aisyah menyadari kesalahannya, ternyata kata Nabi, lah Aisyah, lah. Tidak Aisyah, tidak. Ini bukan salahmu, ini salahku. Maafkan aku yang tidak bisa memberikan kehidupan yang pantas untukmu. Sehingga dengan kondisi ini engkau tidak tahu mana gula mana garam. Akulah yang harusnya meminta maaf ya Aisyah, karena ketidakmampuanku memberikan kehidupan dunia ini untukmu. Tetapi memang kalian ini diciptakan tidak untuk itu. Kalian ummul mukminin, kalian itu orang-orang beriman. Dunia ini tidak untuk kita nanti Aisyah. Dunia ini hanya persinggahan. Di situ nasihat Nabi. Bayangkan Bapak Ibu, coba Ibu kalau punya suami mereka itu masak garam talabiyah, lalu di coba dia suami, lalu dengan tersenyum, Santiana mau masak. Batu dah, taraso garamnya. Bahagia kan? Bahagia. Suami pandai muji. Setelah itu pas dicubuk, ternyata agak pahit dia terlalu banyak. Bayangkan kalau ada suami yang seperti itu bahagia nggak? Bahagia. Makanya Aisyah itu cintanya luar biasa. Makanya kan ada lagu kan, Aisyah romantisnya cintamu dengan Nabi. Karena banyak riwayat yang mengatakan betapa indahnya rumah tangga Rasul dengan Aisyah. Tapi kenapa tidak ada dengan Khadijah? Karena tidak ada riwayat yang banyak menceritakan, kecuali diceritakan oleh sahabat yang langsung disaksikan dan diceritakan oleh pelaku. Tidak ada. Tapi Aisyah ada. Ini kan dialog antara Ummul Mukminin Aisyah dengan salah seorang sahabiah. Diceritakan dari Aisyah mengatakan seperti inilah yang terjadi pada rumah tanggaku bersama Nabi. Tapi lihat Bapak Ibu, walaupun begitu Nabi sabarnya luar biasa. Jadi kalau ingin masuk surga, ini dia. Saya tidak bawa kitab hadisnya. Ada tapi kitab hadis yang lain Bapak Ibu saya bawa. Dia di dalam kitab itu dikatakan tidak adalah kemenangan bisa diraih kecuali dengan kesabaran. Makanya Bapak Ibu untuk bisa bersabar kedekatan dengan Allah mesti ada. Allazi tatmainu qulubuhum bizikrillah. Yang membuat hati itu yang membuat kita bisa sabar kalau hati itu terasa lapang. Kelapangan itu, ketenangan itu hanya bisa terjadi kalau kita dekat dengan Allah. Allazi tatmainu qulubuhum bizikrillah, alla bizikrillah tatmainul qulub. Kenapa harus seperti itu Bapak Ibu? Ini sampai jam berapa Ustaz? Setengah 10, masih ada setengah jam. Nanti ada waktu untuk bertanya boleh. Bapak Ibu pernah tidak menemukan ada orang seolah-olah hidupnya nggak punya masalah, bahagia, damai saja. Padahal mohon maaf, tidak ada orang yang tidak punya masalah. Orang pasti punya masalah. Kalau dia tidak punya masalah, dia punya hajat, dia punya keinginan. Dan keinginan itu selalu dia cari. Bapak Ibu kenapa bekerja di Raudatul Jannah? Karena punya hajat kan? Anak, beli pempes, beli susu, gitu ya kan? Lah cukup dari suami, cuman mangan di rumah. Kenapa wanita harus ada karir, harus ada kegiatan supaya tidak manuang? Karena wanita kalau sudah menikah, sudah punya anak, cenderung cepat tua. Sementara laki-laki condong mato, condong saliro. Makanya Allah katakan dalam surat An-Nisa. Nah, beda laki-laki perempuan itu 2-3 kata Agim. Laki-laki lahir tua mati. Laki-laki lahir mati, perempuan lahir tua mati. Nanti kita kembali kepada cerita Aisyah ini ya. Kita menyimpang sedikit sebentar. Kenapa wanita ada tua, laki-laki tidak ada tua? Coba berlogika ya. Sekarang ibu yang baju merah umurnya berapa Bu? Berapa? 42. Seandainya Allah panjangkan umur ibu 20 tahun lagi, kan 62 tuh. Bayangkan ibu ya, suami lebih dulu ke surga Bu. Apa syarat masuk surga? Siapa mau masuk surga? Semua masuk surga Pak? Syaratnya cuma satu, mati dulu. Itu syarat.
Yang mau masuk surga pagi ini mana? Angkat tangan. Akan mati kerancaan saya, Pak. Ya surga kopi mati nak wah. Bayangkan 20 tahun lagi suami lebih dulu ke surga. Berarti kan sudah meninggal tuh. Umur 62. Di umur ibu 62 ada seorang anak muda umur 22. Hafal Quran 30 juz, ganteng, putih, tinggi, kaya. Ingin ibu jadi istrinya? Jawaban ibu hari itu iya atau enggak? Deal or no deal? Ibu jangan galak-galak, ibu Pak. Umur 62, lalu datang berondong ganteng soleh. Kan berondong istilahnya saya. Nah, jawaban ibu iya atau tidak? Nah, kenapa enggak jawaban? Dan jawaban ibu ini adalah jawaban setiap orang tua loh. Ridho pernah bertanya kepada orang tua, kok nyampang apa lah nak? Kan ya apa nak dodo bu? Umur kan lah 57, 56, umur kan lah gae. Wah, tapi ada orang soleh, muda, kayo, gagah, ingin ibu jadi istri. Jawaban ibu iyo atau tidak? Jawaban wanita rata-rata, dah itu pakana kami deh Ustaz. Nyola seumur jual nawa, malu wah. Pinyo cinta. Itu ibu cinta. Cinta tapai. Kan ibarat lagu Ona Sutra, lautan luas kan ku seberangi gunung tinggi. Kan ku daki, kalau lah cinta nak boleh. Bapak Ibu, indah dan luar biasa. Nah, bayangkan Ibu. Tapi kan jawaban wanita enggak. Nah, kalau jawaban wanita enggak, kalau cerita ini diputar ke apa-apa bagi kira. Kau nyampang 10 tahun lagi Pak, Ibu lah enggak doh. Pak nambah masker. Tuh 5 balik tahun lagi. Apa nan muka selalu? Ya lah Pak. Lalu datang dokter muda umur 23. Soleha, cantik, kayu. Yang ingin apa jadi suaminya? Jawaban apa? Yes. Pak Ibu lah nak jawab. Harus jawab apa namanya? Ibu lu yes. Mak tahu apa? Setia. Apa Ibu? Setia tahu artinya? Setiap tikungan ada. Nah ada laki-laki mengatakan awalnya gaya-gaya kau Ustaz. Nah duduknya tua-tua lagi makin tua. Mana rumah lama nikah? Sedangkan masih hidup saya pengen apa kalau tambuah juga? Apa dia lama nikah? Nah, kembali kepada cerita, begitulah Allah tahu katakan bahwa condong mata kena rajak, condong salero. Nah kalau ibu-ibu tidak punya aktivitas, manuang saya di rumah, mau urus anak dan sebagainya, tidak ada searching ilmu, tidak ada aktivitas yang bisa membuat bapak ibu tersalurkan emosi, gitu ya kan? Maka ibu akan cenderung tua dan tidak pandai. Tidak semua suami kayak Nabi. Ummul Mukminin Aisyah ketika menikah langsing, sudah menikah langsung. Kan betul loh ibu, dulu lagi bantu gitar Spanyol, akhirnya bule saja. Luhuinya kalau kecil orang piaman kampung boh. Kalau mana? Apa batamu di sekolah nan bening-bening, sekuat-kuatnya iman atau mah guyah juga. Ya kan lah banyak contoh, nak bahas itu doh. Beko ibu kecilan beko ospot apa gosip seputar orang ternama. Ya kan? Walaupun menendangkan lagu, tapi kalau digoda terus, sering berdua terus, tidak ada kontrol terus, orang yang ketiganya, makhluk ketiganya kata Nabi setan tiba sekali. Nah, dole. Maka kembali kepada cerita Bapak Ibu, maka kenapa wanita harus ada aktivitas? Karena kondisinya begitu. Nah, kalau seandainya kita dapat suami lah seperti Rasulullah, maka pasti luar biasa. Nah, sekarang pertanyaannya, bapak-bapak mau jadi luar biasa atau jadi biasa? Kalau bapak-bapak mau jadi luar biasa, maka kata Nabi sebaik-baik laki-laki adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Jadi kenapa begitu bunyinya? Wanita ini paling banyak di neraka. Laki-laki sedikit di neraka, tapi paling payah masuk surga. Ini bukan kata Ridho, ini hadisnya sahih. Sepulang Nabi Isra Mi'raj, Nabi katakan ya ma'syaron nisa, wahai kaum wanita, tasaddaqna wa absirna minal istighfar. Perbanyaklah oleh kalian, artinya tolonglah diri kalian dengan banyak sedekah dan istighfar. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar, karena aku melihat kalian wanita paling banyak di neraka. Asai lah. Tanya Bu, protes tuh. Bu diam saja. Bu diam, kau menyimak atau ngantuk kok? Selesai Ustaz. Tanya lah Bu, protes. Karena wanita Ansor protes, wanita Muhajirin menangis saja. Makanya Rasul senang betul. Sebaik-baik wanita adalah wanita Ansor. Yang kalau dapat sesuatu itu tidak terima bule-bule loh. Kalau baik dia terima, kalau tidak baik maka dia tanya kenapa kok bisa begini ya Rasulullah. Nah orang yang suka bertanya ini Nabi suka. Tapi wanita Muhajirin tidak ada. Apa itu? Jadi walaupun mereka dalam hati bawa dan baik, akan gitu.
Maka bertanya salah seorang wanita Ansor waktu itu ketika wanita-wanita beriman menangis sedih mendengarkan berita ini bahwa mereka lebih banyak di neraka. Bertanya wanita Ansor, "Malana aksaro ahlin nar ya Rasulullah?" Kenapa kami paling banyak di neraka ya Rasulullah? Artinya, amanalah salah kami kok ya Rasul. Karena bertanyalah wanita Ansor, baru Nabi kasih tahu alasannya. Yang pertama, tuksirul laknah. Karena kalian terlalu cepat mau nuncuak. Nah, itu kesalahan. Cuman mohon maaf Pak, kini perangai ibu tuh banyak perangai Pak. Bapak suka kumpul-kumpul, kalau kumpul-kumpul ikut loh. Makanya kata Nabi, ana zaim, aku jamin orang yang bisa menjaga apa yang keluar dari di antara dua tulang rahangnya dan bisa menjaga kemaluannya, ana zaim, aku yang akan jamin untuknya surga. Jadi siapa yang bisa mengontrol mulutnya, bisa menjaga kehormatannya, maka ada surga. Nabi yang paling banyak orang masuk neraka itu kan gara-gara dosa ketek yang dianggap sepele. Sebagaimana pepatah mengatakan orang banyak jatuh itu kan di batu ketek, nah Pak. Kalau orang jatuh di batu sagadanggo, meja sagadanggo, itu orang mengingat. Sagadang itu meja nampak ya belang. Tapi orang mungkin akan terpleset jatuh tersangkut di ujung karpet permadani. Sekali dua kali orang jatuh biasa aja. Tapi kalau tiuk jalan awak turin dan jatuh kecil orang. Ngingat kan. Maka karena itu Bapak Ibu belajar dari Rasul ya Bapak Ibu, belajar dari Rasulullah. Rasul mengingatkan kita. Nah betapa kalau kita kembalikan kepada ayat tadi itu, di sinilah kehebatan Nabi dalam rangka mengontrol kata-kata. Begitu juga nasihat ini Allah turunkan dalam surah An-Nisa, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim. Hendaklah cemas orang tua meninggalkan generasi yang lemah setelah mereka. Maka apa solusinya? Wattaqullah wa qulu qaulan sadida. Yang pertama, orang tua harus jadi teladan. Dia harus soleh dulu agar dia mewarnai kesolehan. Yang kedua, kontrol kata-kata. Kenapa kembali kata-kata itu ceritakan? Anas bin Malik lagi cerita. Ini menjadi penutup. Kalau Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, tanyakanlah. Dia ceritanya banyak. Awak, saya ini terbiasa ngisi training. Bapak Ibu jadi suka jalan. Nah, duduk aja lah. Nggak apa-apa. Biar aja, biar terekam. Ibu Bapak boleh berbahagia. Anas ini kan hidupnya sehari-hari bersama Nabi. Tidurnya di Masjid Nabawi, tapi hari-harinya mendampingi Nabi. Pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Anas, kenapa? Pernahkah engkau tidak dimarahi oleh Nabi? Kenapa aku tidak pernah melihat Nabi marah kepadamu? Apakah tidak ada kesalahan yang pernah engkau lakukan?" Kata Anas, "Banyak. Tapi Nabi tidak pernah marah." Ada satu kisah diceritakan Bapak Ibu. Satu hari Nabi memanggil Anas, "Ya gulam, wahai bocah, yuang, ta'al, sini." Kemudian dikatakan, "Ya Anas, aku membutuhkan sesuatu dan dia ada di sana. Maukah engkau mengambilkannya untukku karena aku sedang mengerjakan ini?" Nabi itu kan tidak pernah menyusahkan orang lain, kecuali Nabi meminta tolong kalau ketika dia tidak lagi bisa melakukannya. Lihat bagaimana Nabi suka menjahit pakaian sendiri, ya kan Bapak Ibu, membuat roti sendiri, ya kan? Bahkan pernah membersihkan atau mencuci kalau bahasanya pakaian sendiri. Begitulah Nabi. Makanya sebaik-baik suami adalah yang paling baik kepada istri. Beban wanita itu luar biasa. Nah, satu hari ketika dipanggil dan diminta tolong, Anas langsung tabangamu. Tetapi setelah sekian lama, Anas tidak cuma mencogok. Bayangkan apa ibu dulu sedang masak, santan sedang manggalaga, dicelik garam habis. Dibawa anak bujang namanya Rido, kali 2 SD. "Do, sini sayang." Datang si Rido. "Apa Umi? Apa Bunda? Apa Ibu? Tolong Ibu sayang, tolong Bunda anak. Di depan itu ada kedai. Umi sedang masak, garam habis. Kalau Umi tinggalkan nanti santannya gimana tuh bentuknya tuh. Kalau Umi matikan nanti nggak pula bagus." Mau Rido pergi ke warung membelikan garam. "Oh, mau Umi," gitu kan? Tabangan buah si Rido. "Apa sedang ambil kandang ayam tak kuat bi?" Disuruh anak bujang capek payah. Tapi setengah jam tak cuma cogok. Aki geruk perasaan Pak. Nabi bingung kemana Anas bin Malik. Disusul. Dan betapa terkejutnya Nabi, ternyata jarak dari tempat Nabi dengan tempat yang dituju ada sebuah lapangan. Dan di lapangan itu Anas sedang duduk monggok mencari anak-anak main. Kayakan ibu suruh balik garam, nyatunya anak main layang-layang. Santan nama ibu, lihat respon Nabi, berjalan perlahan-lahan. Ketika Anas sedang duduk congkok itu, kata Anas, "Aku merasakan punggungku digosok oleh seseorang." Nabi jongkok, membungkukkan badan, ditempelkan ujung telapak tangan ini ke punggung Anas, kemudian digosok.
Karena terasa ada yang menggosok, akhirnya Anas menoleh ke belakang. Apa kata Anas? Belum pernah aku melihat seindah-indahnya wajah kecuali hari itu. Rasul tersenyum. Karena Rasul senyum, tentu Anas galak seriak. Kok galak seriak? Kok kan maknanya lah beda loh Pak. Tak karena aku gas, tapi karena dan tapi senyum. Coba lihat anak-anak kalau berbuat salah, ibu tersenyum aja ngeliat mereka. Kira-kira respon mereka gimana? Kan gitu. Lalu apa kata Rasulullah? Ya gulam, Yuang, sudahkah engkau ambilkan apa yang aku butuhkan tadi? Apa kata Anas? Belum ya Rasulullah. Maka maukah sekarang engkau mengambilkannya untukku? Tidak perlu dijawab mau, tabang ambu Anas sekalian. Tapi coba bandingkan jawab. Anak main layang-layang, garam tidak jadi balik. Jalan pelan-pelan, nan mana ibu gosok? Punggung, talingo atau pinggang? Ma garam nan amabat suruh tadi. Alun deh mah. Gitu kan? Main mah. Lamo deh kui di awak susah. Sejak zaman Jokowi, ala Jokowi itu tidak salah. Padahal suruh di garam ini, tapi Jokowi itu tidak baca. Ayah kan pulang anak. Karena berang. Atau besok keretanya siapa orang pandang disayang nama akhirnya kira jawa anak. Bandawa. Awak Rusia sarut kuaci. Kalau nak kena berang kalau baju-bajuan tuh. Aliat Nabi 114.000 sahabat dan semua merasakan bahwa orang yang paling dicintai itu saya. Nah, apa rahasianya Bapak Ibu? Ya ini dia Quran. Makanya Allah katakan Quran itu huda wa shifa, petunjuk dan obat. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan ini dan mendapatkan ketenangan? Maka itu mengapa Bapak Ibu perlu mentadaburi. Allazi tatmainu qulubuhum bizikrillah. Ketenangan itu akan muncul kalau Bapak Ibu dekat dengan Allah. Jadi Quran ini akan memberikan pengaruh kalau Bapak Ibu paham. Nah, Bapak Ibu tidak paham bahasa Arab, maka sekarang kan ada subtitlenya. Terjemahan. Ya, sudah mengaji itu bacalah apa yang Bapak Ibu baca. Lalu duduk sebentar merenung. Jangan-jangan itu adalah obat dari setiap masalah sehingga Bapak Ibu tidak ada yang galau, gelisah antara lanjut atau udahan. Prestasi terbesar syaitan itu adalah ketika membuat orang beriman bercerai. Itu prestasi terbesar mereka. Pernah dengar kan Bapak Ibu? Iblis itu mengatakan kepada pasukannya, kalau nyo membe orang tidak sembahyang, kete. Membe orang tidak puasa, kete. Tapi membe orang bercerai, langsung ditempatkan di tempat duduk di samping singgasana iblis. Begitu prestasi terbesar. Makanya ketika Zainab bercerai dengan Zaid bin Haritsah, itu Nabi sedihnya luar biasa. Dan Allah yang memerintahkan Nabi untuk menikahi Zainab. Jadi syariat poligami ini karena ada sesuatu. Nah, ya kan gitu Ibu ya. Nah, karena sesuatu itulah makanya. Jadi kalau seandainya Ibu punya suami, mohon maaf Bapak, Superman, ngerti aja lah Ibu. Superman. Yang kedua itu lintas kota luar provinsi pekerjaannya. Sementara ibu tidak bisa mengiringinya karena ibu wanita karir. Maka harus punya kesepakatan. Kalau ibu tidak keluar dari pekerjaan untuk mendampingi suami, kalau tidak izinkan dia menikah lagi daripada dia selingkuh. Karena laki-laki itu dalam ilmu fikihnya, ini Rasul mengatakan itu gimana ya Bapak Ibu? Banyak dalilnya ini, psikologi juga mengatakan begitu. Kemampuan laki-laki bertahan berpisah dari istri itu 4 hari. Hari yang kelima lah banyak tuh setannya. Sementara wanita bisa bertahan tidak dengan bertemu dengan suaminya itu maksimal 4 bulan. Makanya iddah itu sampai 4 bulan. Kalau tidak setelah itu banyak lagi godaan. Nah, beda kan Bu 4 hari dengan 4 bulan? Beda. Makanya apa-apa tuh Bapak Ibu, kalau lah jauh dari ibu, alamat tanduk kepala bawaannya tidak stabil, mengamuk saya. Maka untuk menenteramkan mengerti lah Ibu. Lalu perlu dijelaskan kan. Kembali kepada kisah Bapak Ibu, maka di sinilah dicatatkan semua itu. Nah, dalam hal seperti itu kata-kata memberikan pengaruh. Dalam mendidik juga sama. Apa yang membuat karakter seseorang itu terbentuk? Salah satu lewat kata-kata. Kalau seorang anak sering dihargai dengan ucapan terima kasih, maka dia tumbuh dengan kebanggaan. Mungkin dia berbuat salah, sangat mungkin. Tapi hargai kelebihannya. Awak kan kadang ibarat orang beraja Bapak Ibu, ada 10 soal. 9 soal betul, 1 soal salah. Yang dibaca yang mana? Yang salah. Sehingga akhirnya menimbulkan orang tidak percaya, padahal 9 betul.
Ada satu kasus yang Ridho tangani. Ridho kan hari-hari mengisi training dan ini Bapak Ibu. Tapi juga kadang orang tua sering konsultasi. Ada seorang anak nakalnya luar biasa. Pernah Ridho, saya mengisi acara kelas 3 muhasabah Pak. Muhasabah, menangis itu suaminya atau ayahnya, jo anak tuh. Padahal anak tuh preman, ayahnya preman. Bayangkan Ibu Bapak ketika muhasabah di musola itu, ayahnya datang dengan sebuah singlet, pakai levis, selalu cabai-cabai lo tuh. Sambil merokok, duduk paling belakang, tidak kayak ventilasi musola, kayak kecil. Tapi menangis dia akhirnya. Sambil menangis. Oh, aja Pak deh. Jadi pada prinsipnya sebenarnya hati preman itu lembut. Tinggal disentuh saja. Anaknya Bapak Ibu itu luar biasa madanya. Satu hari sebelum kejadian muhasabah itu kata gurunya, anak itu sempat ditampar oleh ayahnya. Kenapa? Karena melempar mobil Avanza pecah kacanya. Di Malalu itu kan negeri 1000 tanggul. Ustaz kan? Iya. Ya kan? Tio Sawanta tanggul, Tio Sawanta tanggul. Tanggul Tio Sawanta. Sudah kan? Makanya katakan orang negeri 1000 tang mulai dari Simpang Payo. Nah, lewat di Sumpur ada sebuah sekolah situ. Sekolahnya La Yahya wa La Yamut dulu. Sekarang enggak tahu kan. Tidak hidup tidak mati. Kenapa tidak hidup tidak mati? Guru yang PL dan yang honor itu jumlahnya 23 atau 25. Sejak kelas 7 sampai kelas 9. Sementara muridnya sejak kelas 7 sampai kelas 9 15 orang. Ya kan? Guru yang honor dan tukang sapu 25 orang, 23 sampai 25. Sementara muridnya sejak kelas 7 sampai kelas 9 15 orang. Nah, kan la yahya wa la yamut Tuhan. Tidak hidup tidak mati. Ya kan? Waktu saya muhasabah 6 orang ya, 5 tanam itu kan. Ah, bayangkan anakku mada mana. Nah, apa penyebabnya mada Bapak Ibu? Ternyata satu hari nilai matematikanya 5. Makanya kalian kaya ya matematikawan mau ya. Di toko Kepanjaya. Ang 5 panggalan tuh bela. Sebab Bapak Ibu, karena 5 itu kan merah. Tapi tahukah Bapak Ibu, ternyata jauh sebelum 5 itu dulu nilai matematika anakku 2 sampai 3. Kemudian dimotivasi oleh gurunya, naik semangatnya, belajar dia, tapi tetap 5. Dia sampaikan karena ada rasa bangga bahwa dia sudah melakukan satu lompatan, tapi tidak dihargai oleh orang tuanya. Akhirnya terjadi anak mati, tetap akan kena marah kan? Sama Bapak Ibu, kasus yang kedua ini di Padang Panjang, tempat saya domisili. Itu ada bapak ibunya pegawai teladan Pemko Padang Panjang. Ibunya guru teladan, suaminya pegawai teladan. Bayangkan loh. Anaknya dulu waktu SD luar biasa. Tamat SD itu hafalan Qur'annya sudah sangat banyak dan juara kelas. Lalu masuk SMP terpengaruh dengan kawan. Jadi Bapak Ibu satu waktu pulang sekolah itu 2:30. SMP kan pulang 2:30. Sudah zuhur, belajar sebentar lalu pulang. Ternyata sampai di rumah 2:30, anak ini belum sholat. Ayahnya bertanya, dari mana bang? Dari mantan kawan tadi Buya. Mantap. Alah sembahyang abang kan? Alun deh Buya. Jam berapa bang ini kok? Awalnya lembut. Gitu kan? Dari mana bang? Mantan kawan. Kamu kawan tuh? Oh, nyok ke pasar Buya. Mengapa ke pasar? Nyok ke warnet. Alam main warnet lo bang? Abang nak tuh main tuh Buya. Atuh baru sembahyang. Oh, mulai tinggi tuh. Lah, hari pertama. Selanjutnya berganti hari terjadi lagi. Tapi memang ada tugas. Dan karena ada tugas mencari di warnet, akhirnya anak ini terlambat sholat. Oh, kena marah lagi. Hari yang ketiga, ketika ditanya, pasti abang belum sholat kan? Allah ya, abang sudah sholat. Abang tadi sholat, oh tepat waktu, oh, mantap. Tapi pas ketika uminya itu lewat di depan kamarnya, entah mengapa uminya ini ingin mengambil sesuatu di kamar, dia dapati anaknya sedang sholat, bayangkan lagi. Nangis itu uminya. Kenapa abang sudah berubah? Kenapa abang berbohong dan sebagainya? Akhirnya karena sentuhan seorang ibu, jujur anak ini. Maafkan abang, Umi. Abang tidak ingin berbohong. Abang tadi mau sholat, kata teman-teman. Nantilah itu apa di musola sekolah ini kecil, yang sholat rami. Kita sholat di pasar aja. Wow, masjidnya bersih. Tapi akhirnya karena dibawa ke warnet lagi, kemudian ini abang lupa. Lalu kenapa abang tidak jujur? Kemarin abang udah jujur Umi sama Buya, tapi Buya marah. Abang takut kalau Buya marah.
Nangis ya. Bayangkan Ibu, mendengar kisah itu ceritakan istrinya, maka si suaminya ini nangis. Dia ceritakan kepada saya. Lalu saya gali apa penyebabnya. Ketemulah cerita ini. Maka akhirnya apa yang terjadi? Sesalah-salahnya anak tetap salah orang tua. Makanya kalimatnya wattaqullah. Makanya utama adalah orang tuanya mesti beriman dulu. Keteladanan itu mesti ada. Setelah itu baru kontrol kata-kata. Nah ini kalau dikupas Bapak Ibu panjang, sementara hari sudah 9:30. Nah kalau ada yang mau ditanyakan, silakan Bapak Ibu siapkan pertanyaannya. Saya kenalkan dulu, nama saya Ridho Aljundi, Bapak Ibu kampung di Pariaman, Mapia lah, masyarakat Piaman, Ajo lah. Kemudian status sudah aman Pak, alhamdulillah. 2021 istri sudah 4 anaknya. Istri sudah 4 anaknya, gitu ya. Kemudian aktivitas sehari-hari kita dengan teman-teman mengelola kegiatan training. Jadi kita punya lembaga training baik indoor maupun outdoor, berupa outbound dan sebagainya. Nah itu saja mungkin sekedar perkenalan. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan Bapak Ibu. Karena pada prinsipnya kita ini kan sharing saja. Baik, itu dulu. Saya akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah.